Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur oleh kasih-Mu yang besar Tuhan. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada. Oleh karena kebaikan-Mu kami dipelihara Tuhan begitu sempurna. Kami mengucap syukur. Hari ini kami beribadah pada Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau mengerjakan tanda mujizat di dalam hidup orang percaya. Lebih lagi Tuhan, pagi hari ini kami datang percaya mengimani firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan membawa berkat, damai, sukacita. Firman Tuhan memberikan mujizat bagi orang percaya. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari segala belenggu persoalan. Yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Kasih sayang Tuhan, penyediaan dari Tuhan. Kami imani di akhir zaman, kami yang menerima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Di dalam nama Yesus, berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami siap diberkati. Roh Kudus mengurapi agar kami pulang menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat pagi, shalom. Shalom Tiberias. Apa kabarnya hari ini saudara Bapak Ibu? Luar biasa dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siapa yang mengucap syukur buat minggu yang baru? Siapa yang percaya pulang dari beribadah ada berkat yang baru? Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kembali kasih salam kanan kiri saudara dengan senyuman, katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Depan belakangnya juga boleh saudara dan saya. Kita akan menerima berkat janji firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Siapkan catatan saudara. Saudara yang mau mencatat, mari kita siapkan Alkitab kita. Bersama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Ayat 16 dan 17. Senang jumpa dengan saudara Bapak Ibu. Pada pagi hari ini kita siap diberkati. Haleluya. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-16 dan 17. Karena 2 ayat saja, mari kita baca bersama-sama. Semua yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat 16. 1, 2, iya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saya berdoa saudara dan saya suatu hari kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Amin. Nah pagi ini bersama-sama saudara Bapak Ibu kita lihat berkat firman Tuhan yang baru. 1 Tesalonika 4, 16, 17 ini saudara ditulis oleh Rasul Paulus. Sedikit latar belakang tentang ayat ini. Ya, Paulus menyampaikan pesan firman Tuhan, kekuatan penghiburan dan janji firman Tuhan yang pasti akan digenapi bagi orang percaya. Ya, pada zaman itu saudara Paulus menyampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Ya saudara, apa yang disampaikan Paulus seperti apa yang tadi saudara dan saya kita sudah baca saudara. Bahwa suatu hari saudara dan saya kita akan selama-lamanya bersama Tuhan di kerajaan sorga. Tapi sebelum itu ada tandanya. Diberikan tanda kepada orang-orang percaya. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidupnya di dalam Tuhan. Ya, mereka akan mengalami yang namanya pengangkatan, akan bersama-sama terangkat ke sorga. Katakan amin. Iya saudara, Paulus menyampaikan ini saudara kepada jemaat di Tesalonika karena mereka pada awalnya merasa sedih saudara. Karena mereka berpikir ya bagaimana dengan keluarga mereka ya saudara, atau bagian dari mereka yang sudah lebih dulu ya saudara meninggalkan mereka. Artinya yang sudah lebih dulu mati, yang sudah lebih dulu meninggalkan mereka secara fisik. Ya saudara, Paulus mengatakan satu janji firman Tuhan ini bahwa setiap orang-orang percaya akan dikumpulkan bersama-sama kembali suatu hari bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Amin.
Sama-sama katakan dengan saya, orang-orang percaya berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Katakan amin. Itu sebabnya saudara dan saya, Tuhan Yesus mengajar gereja ini untuk menyampaikan menyerukan kepada setiap jemaat Tuhan. Gembala sidang saudara dan saya, baik mendiang pendeta Pariaji, juga gembala sidang kita hari ini, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Saudara pasti udah sering dengar, di gereja kita sering mendengar, berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Itu sebabnya saudara, ayat ini saudara mengajar kepada saudara dan saya. Kalau saudara nanti baca lebih lengkap di rumah, di 1 Tesalonika 4 ini, ya saudara, Paulus menulis saudara bahwa jangan takut, jangan cemas. Ya saudara, kita semua bersama dengan keluarga orang-orang percaya akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya, bahwa setiap kita bersama dengan tanda yang diberikan Allah, ya saudara, yaitu sangkakala Allah berbunyi. Ya, tanda yang diberikan untuk orang-orang percaya. Orang-orang percaya akan mengetahui tanda tersebut. Siapa orang percaya? Orang yang sungguh-sungguh hidupnya yaitu berjuang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya saudara, mereka akan mendengar sangkakala Allah. Ya, tanda yang diberikan. Ya, setiap saudara dan saya, ketika kita terus berjuang dalam kehidupan kita, percayalah, saudara dan saya suatu hari akan mendengar tanda dari kerajaan sorga. Amin. Saudara dan saya bersama-sama kita akan menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan, di kerajaan sorga, pesta kekal di sorga. Yang percaya katakan amin. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang meriah buat janji Tuhan. Amin. Nah, pagi ini saudara dan saya, pelajarannya bagi kita, mari saudara dan saya kita bersiap-siap. Ya saudara, bersiaplah. Firman Tuhan saya beri tema get ready for the rapture. Haleluya. Tanda-tanda zaman akhir kita sudah semakin lihat, semakin nyata. Ya saudara, semakin banyak orang yang tidak peduli dengan apa saudara, dengan kasih. Ya saudara, dengan kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak orang-orang hari-hari ini resesi, ya kelaparan di mana-mana, kejahatan, perang di mana-mana. Get ready for the rapture. Bersiaplah untuk hari pengangkatan itu. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, bersiap-siap. Ya saudara, itu sebabnya firman Tuhan juga mengajar kepada gereja ini. Ya, bukan kebetulan saya percaya saudara, visi misi Tiberias mempersiapkan jemaat yang kudus, misionari siap ke sorga. Ya saudara, siap ke sorga, ya tentang waktu bukan bagian saudara dan saya. Karena waktu bagiannya Tuhan. Bagian saudara dan saya adalah bersiap-siap. Ya, bagian saudara dan saya adalah kita melakukan firman Tuhan. Kita taat setia, kita percaya, kita hidup ya dalam pertobatan, berjuang untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Nah, pagi ini kita akan belajar sama-sama saudara Bapak Ibu. Ya, saya pernah menyampaikan tentang kata rapture ini saudara. Secara bahasa atau secara linguistik, kata rapture itu saudara artinya rapturo. Ya saudara, melalui bahasa aslinya. Rapture bahasa latinnya rapturo. Dalam bahasa Yunani diterjemahkan harpaso. Ya, artinya ya saudara, menangkap atau membawa dengan paksa, terangkat tiba-tiba. Ya saudara, dalam konsep bahasa Ibrani, ya tadi di bahasa Yunani harpaso, ya dalam konsep bahasa Ibrani dalam perjanjian lama, ya saudara, Alkitab menyatakan ada peristiwa-peristiwa di mana yaitu hamba-hamba Tuhan, orang-orang percaya yang terangkat ke sorga, yaitu Elia, Henok, ya dalam Kejadian 5, 2 Raja-Raja 2 diangkat tanpa mengalami kematian. Ya, dan itu terjadi sangat-sangat mungkin bagi orang-orang percaya. Amin. Ya saudara, tanpa mengalami kematian karena berkenan di hadapan Tuhan. Saudara ingat Henok ya? Saudara ingat Elia juga ya? Mereka mengalami yaitu terangkat ke sorga tanpa kematian. Ya, saudara dan saya kita harus berjuang. Saudara dan saya bisa minta sama Tuhan. Saudara dan saya kita harus percaya. Keluargamu, keluargaku suatu hari terangkat ke sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya ya saudara, pagi ini sama-sama kita akan belajar. Sebelum kita masuk dalam inti khotbah saudara, saya akan jelaskan sedikit ya saudara tentang yang namanya garis waktu atau timeline pengangkatan orang kudus perjanjian baru. Ya, ini garis waktunya menurut satu buku yang berjudul Could the Rapture Happen Today? Ya, dapatkah ya pengangkatan itu terjadi pada hari-hari ini? Kalau kita lihat dari kiri ke kanan, skemanya seperti ini kira-kira saudara. Yang pertama ya saudara, itu adalah masa gereja. Ya, salib, ada salib di sana di sebelah kiri. Ya, artinya orang-orang yang percaya kepada Kristus. Yesus sudah mati di atas kayu salib. Ya, memberikan keselamatan kekal bagi orang yang percaya,
oleh darah Yesus, saudara dan saya diselamatkan, dikuduskan, disembuhkan, bahkan diberkati. Amin. Kita yang percaya oleh darah Yesus, saudara dan saya dijanjikan rumah di bumi, rumah di sorga. Amin. Itu sebabnya saudara, ya di sana ditulis masa gereja. Kita tidak tahu ya berapa lama ya saudara. Dan ada pengangkatan kebangkitan orang-orang kudus di perjanjian baru. Ini timelinenya ya sudah menjelaskan kepada saudara dan saya. Ya pengangkatan kebangkitan orang-orang kudus perjanjian baru. Yesus ada di awan-awan. Nah ini pengangkatan secara rahasia. Iya, kenapa saya katakan rahasia? Kalau saudara pernah nonton satu film saudara, ada film yang berjudul Left Behind. Itu film tentang pengangkatan orang percaya. Iya saudara, ada di Lukas 17 saudara. Firman Tuhan juga di sana mengatakan, saudara boleh baca di rumah. Ya, ada dua orang, ya saudara, bersama-sama di ladang, satu terangkat, satu tidak. Ada dua orang, ya saudara, di satu tempat tidur menggambarkan keluarga. Ya, satu terangkat, satu tidak. Saya berdoa saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, suami istri, orang tua, anak-anak, bersama-sama kita terangkat ke sorga. Amin. Ya saudara, kalau ada orang yang sudah ada di atas, ya saudara, jangan ia kembali melihat ke bawah. Alkitab katakan demikian. Ya saudara, bawa pandang ke depan. Saudara dan saya, kita akan digandeng malaikat sorga. Tuhan Yesus membawa saudara dan saya. Amin. Kita ingat istri Lot. Ya saudara, peristiwa yang terjadi kepada istri Lot. Tangannya sudah digandeng malaikat. Keluarganya sudah digandeng malaikat. Tapi apa saudara? Dia menoleh ke belakang. Itu menggambarkan kepada saudara dan saya, mengingatkan kepada saudara dan saya. Ya, Alkitab mengatakan di Lukas 17, kalau kita sudah digandeng malaikat, saudara dan saya, kita percaya, pandang ke depan, tidak usah ya saudara mengingat yang lalu, tidak usah menoleh ke belakang. Saudara dan saya disiapkan tempat yang terindah. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara dan saya, ya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ini masa yaitu sebelum masa tribulasi 7 tahun. Ya saudara, boleh tampilkan kembali. Iya, jadi ada masa tribulasi selama 7 tahun menurut timeline. Ya saudara, garis waktu sesuai dengan firman Tuhan. Ya di buku ini mengatakan saudara bahwa saudara di Wahyu dikatakan, Wahyu pasal 5, saudara boleh baca di rumah, ada yang namanya masa tribulasi selama 7 tahun. Ini masa pencobaan ya. Dan setelah itu baru yang namanya kedatangan Kristus kedua kali. Ya saudara, kedatangan Tuhan Yesus Kristus disertai yaitu pengangkatan kebangkitan orang-orang kudus di perjanjian lama. Nah ini saudara tidak rahasia lagi. Tapi Tuhan Yesus benar-benar nyata terlihat ya saudara oleh seluruh manusia. Yang pertama tadi saudara, ya pengangkatan orang kudus itu di awan-awan Tuhan Yesus. Kita ya tiba-tiba langsung terangkat ke sorga. Sepersekian detik. Iya saudara, makanya tadi saya katakan itu secara rahasia. Iya saudara. Yang kedua saudara, bahwa semua mata akan melihat Tuhan Yesus. Iya saudara, disertai ya pengangkatan kebangkitan orang kudus di perjanjian lama dan dimulainya kerajaan 1000 tahun. Ya itu sebabnya saudara Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum ya saudara masa-masa tribulasi, sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Ya saudara dan saya, sekali lagi, keluargamu, keluargaku, kita punya iman. Suatu hari kita terangkat ke sorga bersama Tuhan Yesus dengan minyak dan anggur. Saudara dan saya dipelihara, tidak dirusakkan, diberkati berhasil. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang gagal berhasil. Saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Nah pagi ini kita akan belajar bersama-sama, how do we prepare ourselves to be ready for the rapture. Bagaimana kita bersiap-siap untuk suatu hari saudara dan saya, kita terangkat menyongsong Tuhan Yesus di awan-awan. Yang pertama bagi saudara dan saya, live a holy and blameless life. Mari saudara dan saya, kita sesuai dengan firman Tuhan, hidup kudus dan tidak bernoda. Itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus akan menolong saudara dan saya. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita, Ibrani 12 ayat 14. Alkitab mengatakan bersama-sama, kita baca bersama Ibrani 12 ayat 14. 1, 2, iya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang pertama saudara dan saya, kita usahakanlah kedamaian. Ya saudara, usahakanlah kasih Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Saudara dan saya berjuang, berusaha. Ya saudara, Alkitab hari ini mengingatkan kita, usahakanlah ya saudara dan saya hidup damai. Tapi saya ngerti, pertanyaan manusia kadang begini, tapi Pak,
ya, bagaimana Pak jika sesama ya atau lingkungan sekitar ya tidak bisa hidup damai dengan kita? Ya, saudara dan saya doakan mereka, ya saudara, tetaplah setia, berjalanlah terus maju, jangan menoleh ke belakang, jangan kembali kepada masa lalu. Kalau engkau tidak diterima, Yesus mengajar, keluarlah dari tempat yang tidak menerimamu, kebaskan debu dari jubahmu dan berjalanlah terus. Amin, saudara. Iya saudara, kejarlah, Alkitab katakan sekali, kejarlah kekudusan. Ya, yang namanya mengejar artinya kita tidak tinggal diam. Saudara dan saya harus maju berjalan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, maju berjalan. Bahkan Alkitab mengatakan saudara dalam perjanjian baru dikatakan bahwa hidup ini adalah perlombaan. Ya, saudara, perlombaan artinya saudara dan saya kita harus berlari, berlari maju. Hidup ini terus maju, hidup ini nggak kembali ke belakang. Ya, hidup ini terus bergerak maju. Kejarlah kekudusan, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan berjumpa dengan Tuhan. Nggak terangkat ke sorga. Kata melihat di sana saudara, artinya melihat dan juga mendengar. Sama-sama katakan dengan saya, melihat, mendengar. Iya saudara, sebelum kita melihat Tuhan Yesus terangkat bersama-sama dengan orang-orang kudusnya, kita akan mendengar terlebih dahulu. Itu sebabnya tadi saya katakan, ya saudara, firman Tuhan tadi di awal dikatakan bahwa ada tanda penghulu malaikat. Siapa penghulu malaikat? Michael, iya saudara, atau Mikael. Iya saudara, pemimpinnya malaikat saudara namanya Mikael atau Michael. Ya, ada di Daniel pasal yang keempat. Saudara boleh baca nanti di rumah. Akan memberikan tanda bunyi sangkakala dari kerajaan sorga bagi orang-orang percaya yang berusaha untuk hidup dalam kasih Tuhan. Saudara dan saya mengusahakan untuk mengejar kekudusan, terus tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, kita pasti mendengar. Amin saudara. Karena itu sekali lagi saudara, tadi saya sampaikan saudara, sifatnya rahasia. Ya saudara, dunia tidak tahu. Itu sebabnya saudara, Tuhan Yesus mengatakan supaya kita tahu, supaya kita mendengar, kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam roh. Kita harus minta kepekaan Roh Kudus, kepekaan roh dari Tuhan. Karena ya orang-orang yang dituntun Roh Kudus, Roh Allah, pasti akan hidup mengejar kekudusan dan berusaha untuk hidup damai. Katakan amin. Ya saudara, kedamaian dalam rumah tangga, itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar gereja ini melalui gembala sidang saudara dan saya, suami istri mari saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia. Saudara dan saya sebagai keluarga rukun damai, katakan amin. Karena sekali lagi saudara, firman Tuhan yang mengatakan rukun damai. Ya saudara, berusaha untuk dalam kedamaian. Keluargamu, keluargaku pasti ada di sorga. Amin. Ya saudara, dan itu sebabnya sebelum kita melihat, kita mendengar. Seperti yang tadi saya sampaikan saudara, mendengar tanda, mendengar sangkakala Allah. Ada seorang penginjil dari Inggris bernama Leonard Ravenhill. Dia berkata dalam pelayanannya saudara, only a holy people will hear the holy trumpet sound. Ya saudara, ini mengajar kepada saudara dan saya sekali lagi bahwa hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan yang akan mendengar, ya saudara, tanda dari kerajaan sorga. Ya, ini mengajak artinya mendorong saudara dan saya hari-hari ini, mari saudara dan saya jangan kecil hati, jangan rendah diri, tapi harusnya kita berjuang ya saudara. Ini harusnya menjadi dorongan bagi saudara dan saya. Ya, semua orang pasti pingin, nggak ada yang pingin tinggal di dunia, pasti semua pingin di sorga. Katakan amin. Saudara dan saya pasti ingin berbahagia. Amin. Iya saudara, itu sebabnya. Ya, firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini kita kembali melihat bahwa saudara dan saya oleh darah Tuhan Yesus, saudara dan saya kita menerima penyucian, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diampuni, kita disembuhkan, diberkati berhasil. Yang percaya katakan amin saudara. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yuk kita lihat sama-sama. 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Itu sebabnya kejarlah kekudusan, kejarlah darah Yesus. Teruslah saudara dan saya menerima darah Yesus. Alkitab yang berjanji oleh darah Yesus, anaknya yang tunggal, bagi saudara dan saya, kita dikuduskan, disucikan, diampuni dari segala dosa. Katakan amin. Teruslah rajin menerima tubuh darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus juga mengajar kepada gereja ini, kepada saudara dan saya. Ya saudara dan saya, rajinlah terima tubuh darah Yesus. Yesus yang berpesan,
Ya, firman Tuhan mengatakan saudara, lakukanlah ini, perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat akan aku. Ya saudara, Yesus yang berjanji saudara dan saya bahwa ketika kita menerima tubuh darah Yesus, bukan hanya yang sakit sembuh, ya bukan hanya yang gagal berhasil, keperluan kebutuhanmu Tuhan cukupkan. Kita ada dalam Yesus, Yesus ada di dalam kita. Perkara-perkara yang mustahil pun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mujizat itu nyata bagi orang-orang percaya. Saudara dan saya, kita melihat kesembuhan, keberhasilan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang percaya. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat janji Tuhan sama-sama saudara. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup apa? Untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Katakan bersama saya, sembuh. Katakan bersama-sama, berhasil. Ya, kesembuhan di dalam Tuhan Yesus bukan hanya secara fisik, tapi juga kesembuhan secara rohani. Ya saudara, ketika hatimu diberkati, hatimu ya saudara dipulihkan Tuhan, hatimu baru, hatimu tulus di hadapan Tuhan, karirmu pasti naik. Amin saudara, usahamu pasti berkembang berhasil, keluargamu pasti dipulihkan Tuhan. Katakan amin. Pagi ini saudara dan saya mengingat, ya, firman Tuhan mengingatkan setiap kita, ya saudara dan saya, betapa luar biasanya saudara dan saya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya berjuanglah. Ya saudara dan saya, ya jangan ingat-ingat yang lalu, lupakan yang lalu. Ya saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Ya tinggalkan semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus berjuang, sama-sama katakan berjuang. Di akhir zaman kita harus kuat, minta kekuatan Roh Kudus. Amin. Suami, istri, keluarga, anak-anak muda di dalam Tuhan Yesus. Saudara dan saya, siapa yang percaya mengalami berkat mujizat Tuhan? Amin. Ya, itu sebabnya saudara dan saya harus berjuang. Ya, firman Tuhan menginginkan saudara dan saya selamat. Itu sebabnya saudara, keselamatan diberikan kepada saudara dan saya dengan cuma-cuma. Tapi saudara dan saya, kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus percaya. Saudara dan saya harus percaya. Ya, saudara dan saya, kita harus serahkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau dan aku mengalami kebaikan mujizat Tuhan. Kalau hatimu tertutup, ya maaf saudara, akhirnya apa saudara? Jadi menolak, gak percaya. Mujizat sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terus terjadi bagi orang-orang kudusnya Tuhan. Amin. Bagi orang-orang yang percaya kepada kasih dan kuasanya Tuhan Yesus. Ada sepasang suami istri namanya Pak Herman dan Ibu Deborah Diana. Mereka mengalami banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan. Pak Herman punya ayah kandung saudara. Ketika ayahnya meninggal diurapi dengan minyak, ya saudara, dan ketika diurapi dengan minyak saudara, singkat cerita beberapa belas tahun kemudian, 12 tahun kemudian saudara, keluarga menginginkan untuk dijadikan satu, ya saudara, dengan istrinya saudara. Jadi dengan ibunya Pak Herman dibongkar kembali saudara, peti matinya tidak rusak, ya saudara, bajunya, kemejanya tidak rusak, sepatunya tidak rusak, ada bantal yang dipakai di dalam peti jenazah tersebut juga tidak rusak. Saya pernah menyampaikan di sini, ya saudara, ada waktu itu ada fotonya, saya pernah sampaikan juga kepada saudara, dan mereka melihat bahwa yang diurapi dengan minyak, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jasadnya tidak rusak, jasadnya awet muda. Ya saudara, jasad saja tidak rusak, apalagi saudara dan saya, kita yang masih tinggal di dunia ini, saudara dan saya diurapi. Saudara awet muda, sehat sempurna, panjang umur, penuh kemuliaan Tuhan, diurapi menjadi majikan, diberkati berhasil. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Saya percaya dalam Tuhan Yesus, ya hidupnya awet muda, ya berbahagia sukacita. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, bersukacita. Amin. Iya saudara, bilang sama kanan kiri saudara, bersukacitalah panjang umur. Amin. Iya saudara, orang yang bersukacita itu awet muda saudara. Apalagi diurapi dengan minyak, katakan amin. Ya saudara, awet muda, benar. Saudara urapi keluargamu, urapi tubuhmu, ya saudara, urapi anak-anakmu, urapi rumahmu. Ya saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan Yesus. Kenapa? Saya pernah sampaikan juga beberapa kali kepada saudara dan saya, setiap kita pada hari ini. Zaitun itu adalah pohon yang panjang umur. Ya saudara, zaitun itu pohon yang bisa bertumbuh di mana saja. Ya saudara, kuat ada di mana saja. Bahkan saudara, satu-satunya yang tidak rusak saudara, waktu air bah datang di zaman Nuh, itu hanya pohon zaitun.
Ya, kita tahu saudara bahwa air bah ini memenuhi seluruh bumi. Air menekan yang namanya isi bumi. Kalau sesuatu ditekan oleh air, harusnya itu hancur saudara. Tapi ketika burung merpati dilepas oleh Nuh, burung merpati itu kembali membawa setangkai daun zaitun. Ya saudara, kita tahu saudara bahwa hari ini saudara dan saya di zaman akhir, kita yang diurapi dengan minyak, saudara dan saya yang ada darah Yesus, perjamuan kudus. Saudara dan saya, bukan hanya bisnismu tidak dirusakkan, karirmu tidak dirusakkan, pekerjaanmu berhasil, doa-doamu dikabulkan Tuhan. Saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan Yesus, sempurna sehat, sembuh, Tuhan beri mujizat. Yang percaya boleh katakan amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk Ibu Deborah. Ya, saudara, Bu Deborah ini saudara mengalami banyak mujizat Tuhan. Ya, waktu melahirkan anaknya Nathan yang nomor 2, mengalami ya mujizat Tuhan yang luar biasa. Bayi Nathan yang dikatakan koma 3 hari, saya pernah sampaikan kepada saudara. Ya, bayinya dibangkitkan dari koma dan beliau ada batu di ginjal, ada batu di empedu. Ya, saudara, apa yang terjadi? Perutnya sakit sekali. Kalau sakit saudara, itu benar-benar merasa tersiksa sekali. Ya, sampai akhirnya singkat cerita periksa ke dokter, dinyatakan harus dilaser. Ya, batu di ginjal dan batu di empedu harus dilaser, nggak ada jalan lain. Ya, mereka masuk di ibadah, datang ke Tiberias, setiap hari menerima tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak, hanya terima tubuh darah Tuhan Yesus dan menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Hasilnya saudara, ya nggak nyampe ya 2 minggu, seminggu lebih sedikit saudara, didoakan oleh gembala sidang, ya saudara pendeta Darniati Pariaji pada saat beribadah. Dan ketika cek kembali ke dokter, dokter mengatakan saudara, itu sampai rekaman hasil medisnya diulang-ulang beberapa kali, ya dinyatakan saudara batu di ginjalnya, batu di empedunya hilang, sudah hancur dengan mujizat Tuhan dan dinyatakan sembuh, sehat sempurna, ginjalnya baru, ginjalnya sembuh, empedunya sehat, penuh kemuliaan Tuhan Yesus, tidak dirusakkan. Janji Tuhan bagi orang-orang percaya yang ada minyak anggur terpelihara sempurna. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, sama-sama kita firman Tuhan. Ya, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk hari pengangkatan. Stay spiritually awake and watchful. Tetaplah berjaga-jaga dan waspada di dalam roh kita. Ya, saudara, bukan hanya secara fisik tapi secara roh. Roh saudara dan saya yang terpenting. Karena yang akan terangkat bersama dengan Tuhan Yesus kekal dalam kerajaan sorga adalah roh saudara dan saya. Amin. Firman Tuhan mengingatkan kita, Matius 24 ayat 24 ayat 42 maksud saya sampai 44. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. 44, kita baca bersama-sama. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Haleluya. Karena Tuhan Yesus Mesias datang di saat yang tidak kita duga, di saat yang kita tidak tahu. Itu sebabnya biarlah roh saudara dan saya tetap terpaut kepada firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya, berjaga-jaga. Ya, mari saudara dan saya pagi ini kita jaga hidup kita. Kita tidak pernah tahu kapan waktu datang. Kita tidak pernah tahu ya sudah kapan usia ya selesai. Hidup ini misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Ya sudah, semua pasti ingin yang baik. Ya, itu sebabnya saudara dan saya kita harus berjaga-jaga. Ya saudara, Papa Riaji diajar Tuhan, Tuhan mengajar saya untuk menyerukan kepada setiap jemaat Tuhan. Di akhir zaman ini, mari kita jaga pikiran kita, mari kita waspada, mari kita jaga perkataan, perbuatan kita, suami istri jaga kasih mula-mula, supaya kita terangkat ke sorga. Amin. Siapa yang percaya dengan iman, suatu hari terangkat ke sorga. Haleluya. Itu sebabnya bagaimana kita berjaga-jaga dalam roh kita. Saudara dan saya harus berjaga-jaga berdoa. Iya, saya berdoa itu saudara menolong saudara dan saya untuk terus berjaga-jaga dalam roh. Katakan sama-sama, berjaga-jaga dalam roh. Iya saudara, karena ketika saudara dan saya berjaga-jaga dalam roh, ya, doa menolong saudara dan saya. Doa ya saudara menyelamatkan saudara dan saya. Siapa yang percaya hidupnya hari ini ditolong Tuhan oleh karena doa? Amin. Iya saudara, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kita lihat sama-sama saudara. Kesudahan segala sesuatu sudah
sudah dekat, tapi belum ya, tapi sudah dekat, tapi belum sampai di kesudahannya. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, tujuannya supaya kita berdoa, supaya kita dapat berdoa. Jadilah tenang, berjaga-jagalah, waspadalah, karena kesudahannya sudah dekat. Kesudahannya semakin dekat. Ya, dengan tanda-tanda zaman, dengan tanda-tanda hari-hari ini. Ya, Saudara, jangan, firman Tuhan katakan jangan tertidur seperti orang-orang dunia. Jangan ignore firman Tuhan. Ignore itu apa? Cuek. Ya, Saudara, jangan nggak peduli dengan firman Tuhan. Ada orang-orang yang hari-hari ini, mohon maaf Saudara, ya karena apa? Karena ya dunia ini sudah mereka mengejar ya kekayaan dunia, mereka mengejar karir di dunia, mereka mengejar berkarir boleh, bekerja silakan, berusaha ya pasti diberkati, katakan amin. Alkitab katakan Saudara, orang-orang percaya justru Saudara dan saya kita harus berusaha, bekerja, berjuang. Amin. Alkitab bahkan mengingatkan kita Saudara, jangan makan kalau nggak bekerja. Iya Saudara, tapi hari ini Saudara Bapak Ibu serahkan setiap kehidupan kita, pekerjaan usaha kita kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya tujuan kita dalam hidup ini bukan hanya semata-mata untuk kerja, no. Saudara dan saya tujuan kita adalah pesta di sorga. Amin Saudara. Itu sebabnya kalau kita cari kerajaan Allah dan kebenarannya semua ditambahkan. Amin. Katakan bersama-sama, semua ditambahkan. Tapi yang terutama carilah dahulu kerajaan Allah. Saudara dan saya berjaga-jagalah terlebih dahulu. Saudara dan saya jangan lupa berdoa. Amin. Coba bilang sama kanan kiri saudara, jangan lupa berdoa. Bilang, jangan lupa berdoa. Ya, bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang loh. Ya biasanya ibadah pagi-pagi begini, wah ada yang doanya udah doa syafaat kayaknya, alias ketiduran. Ya ibadah jam 6 pagi memang ya sama tantangannya juga kalau ibadah siang-siang Saudara. Ibadah siang-siang, sudah pernah ibadah siang-siang? Ya ibadah siang-siang itu wah luar biasa ya Saudara ya. Apalagi setelah sebelum ibadah makan dulu, wah habis makan ya baru ibadah, wah udah deh di dalam ibadah AC ya kan Saudara, pendetanya ngomong dulu tinggal nyender dikit, waduh ya kata orang pelor nempel molor ya. Kalau ibadah pagi ya Saudara uniknya, nah belum makan, udah pada makan? Oke santai. Saya udah tahu sebenarnya jawabannya. Tapi itulah Saudara, kalau siang biasanya Saudara makan dulu baru ibadah. Nah kalau pagi belum makan, itu dia Saudara. Belum makan, tapi percayalah Saudara yang datang pagi-pagi Saudara, ya cari Tuhan, terima firman Tuhan, rohani kita diberi makan, rohani kita dikuatkan, diberkati. Saudara dan saya kita terima yang jasmani, saudara dan saya bersuka cita, mengucap syukur, percaya penuh, saudara dan saya doa-doamu dikabulkan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, itu sebabnya waspadalah, berjaga-jagalah, berdoalah. Iya Saudara, Alkitab tadi sekali lagi mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa kalau tuan rumah tahu pada hari mana pencuri akan datang, ya Saudara, tentunya Saudara dia akan berjaga-jaga. Tapi sekali lagi hari Tuhan datang seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Ya Saudara, itu sebabnya saudara dan saya mari kita siapkan hati kita, siapkan perkataan kita, siapkan perbuatan kita, siapkan diri kita, hidup kita. Ya Saudara, kita mulai tata hidup kita. Tidak ada kata terlambat. Saudara dan saya bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau saudara dan saya kita berbahagia. Katakan amin. Ya Saudara, mari mulai hari ini saudara dan saya kita hidup sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Sekali lagi saudara, menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya saudara, kalau hati Tuhan disenangkan, bisnismu lancar. Katakan amin. Pekerjaanmu pasti akan naik. Saudara dan saya, apa yang hari kita doakan, Tuhan pasti kabulkan, diberkati berhasil. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, sama-sama saudara dan saya kita lihat firman Tuhan. How do we prepare ourselves to be ready for the rapture? Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita. Sebentar kita akan terima perjamuan kudus dan minyak urapan. Matius 24 ayat 13 dan 14. Ini yang terakhir. Matius 24, 13 dan 14. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba apa?
kesudahannya. Amin. Jadi hari ini kita diingatkan saudara bahwa ya, yang terakhir, yang ketiga saudara dan saya, hari ini Alkitab mengatakan Injil Kerajaan Sorga atau firman Tuhan, kabar baik, kabar keselamatan itu harus diberitakan terlebih dahulu kepada seluruh dunia. Baru setelah itu kesudahannya tiba. Iya saudara, tadi saudara ingat yang garis waktu timeline itu tadi saudara ya. Ya, setelah ya saudara, Injil diberitakan dan memang Injil Kerajaan Sorga harus sampai ke ujung-ujung bumi sesuai dengan firman Tuhan. Iya saudara, sama-sama katakan dengan saya, disaksikan. Yes. Yang ketiga, hari ini firman Tuhan katakan, mengingatkan saudara dan saya, share the gospel and do the work of the kingdom. Share the gospel apa artinya? Saksikan keselamatan dan tetap kerjakan kehendak kerajaan Allah. Kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kehendak Tuhan dalam hidup saudara dan saya, tetap lakukan yang baik. Walaupun mungkin kebaikanmu tidak diakui oleh sesamamu, gak apa-apa. Kita gak perlu validasi dari orang. Saudara dan saya, hubungan kita dengan Tuhan, itulah yang akan menentukannya. Amin. Yang terutama adalah hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Karena Yesus datang ke dalam dunia membawa hubungan untuk saudara dan saya. Amin. Yesus tidak datang membawa bendera agama, tapi Yesus menawarkan kasih-Nya, keselamatannya. Itu sebabnya Yohanes 3:16 kata, barang siapa yang percaya, barang siapa yang mau menerima, barang siapa yang mau menyambut kasih-Nya, kebaikannya, saudara dan saya, kita dikuatkan, dipulihkan, diselamatkan, disembuhkan. Saudara dan saya dimeteraikan satu halaman dalam kitab kehidupan di sorga bersama dengan keluarga kita. Amin. Bahkan bangkit pada akhir zaman. Itu yang tadi saya sampaikan di awal. Ya saudara, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Keluarga kita ya yang sudah lebih dahulu, kita akan bersama-sama berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Itu janji Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara dan saya mempersiapkan hidup kita. Bertahan, orang yang bertahan sampai kesudahannya, artinya orang yang setia akan selamat. Orang yang setia melakukan tetap yang baik. Ya, tetap yang berkenan di hadapan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan Yesus. Tetap lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan percayalah, terus sampaikan kesaksian. Ya saudara, sampaikan kasih Tuhan. Bawa kabar baik Injil Kerajaan Sorga melalui tubuh darah Yesus, minyak urapan. Kadang ada orang yang, Pak gimana ya Pak, saya gak bisa ngomong. Saudara tinggal bawa sarana ini. Saudara sampaikan sarana kuasa ini, perjamuan kudus minyak urapan. Yang percaya, sembuh, sehat sempurna, hutang-hutangnya lunas. Saudara dan saya diberkati, punya keturunan ilahi, diberkati naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor, punya rumah di bumi di sorga, diberkati berhasil menjadi majikan. Yang percaya berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh tutup Alkitabnya, saya catat di sini. The rapture is not an easy escape for responsibility. It is a motivation to fulfill it. Bahwa pengangkatan orang percaya bukan menghindari dari segala tanggung jawab kita, tapi adalah satu motivasi bagi kita untuk kita mengalami kegenapan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan akan digenapi. Maranatha. Mari saudara dan saya, kita berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dengan firman Tuhan, saudara dan saya terbang tinggi bagai Raja Wali bersama dengan Tuhan. Sekali lagi kita berikan kemuliaan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Bangkit berdiri. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Pagi hari ini kami sembah Engkau Tuhan Yesus. Kami tinggikan namamu Tuhan Yesus. Engkau yang layak menerima pujian, syukur, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di tengah-tengah umat kesayanganmu Tuhan Yesus, berkati Tuhan Yesus setiap anak-anakmu yang beribadah pada pagi ini. Biar firman Tuhan menjadi rema baru, kekuatan baru bagi setiap kami. Bahwa rupa-rupa yang kami hadapi di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus akan nyatakan di dalam hidup kami suatu hari kekal di dalam kerajaan sorga. Roh Kudus urapi kami agar kami punya kepekaan dalam roh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus dituntun diurapi Tuhan Yesus, terus berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, melupakan yang lalu, meninggalkan yang lalu, bersama
bersama dengan keluarga kami berusaha hidup damai dan juga kejar kekudusan. Saudara dan saya, keluarga setiap kita, kami percaya ya Tuhan Yesus, keluarga kami terangkat ke sorga, berkumpul di bumi di sorga, tercatat satu halaman dalam kitab kehidupan di sorga. Di dalam nama Yesus dibangkitkan pada akhir zaman dengan sarana kuasa minyak dan anggur. Tuhan yang janji kami dipelihara sempurna. Kami tolak resesi, kami tolak segala virus penyakit, kami tolak segala mara bahaya. Dalam nama Tuhan Yesus, kemanapun melangkah, malaikat sorga berjaga melindungi orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dijaga Tuhan Yesus, orang-orang yang terus mencari Tuhan dengan setia. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi ini kami boleh beribadah. Maka Tuhan, dengan ucapan syukur kami bawa persembahan syukur terbaik kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Kami imani dalam nama Yesus usaha kami terus berkembang ke kanan ke kiri sesuai firman Tuhan. Kami hidup dalam pertobatan, karir kami naik dalam nama Yesus, diberkati berhasil, keluarga kami berbahagia, dipulihkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan, dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali yang terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh bangkit berdiri, sambut pengorbanan Tuhan Yesus. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari bersama-sama kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan kami dan keluarga setiap hari hidupnya di dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai, rukun damai sesuai firman Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluargaku. Yang kedua, oleh kuasa darah Tuhan Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar, serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami dikuduskan oleh darah Yesus sesuai firman Tuhan. Kami diampuni, kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Pikiran kami, perkataan, perbuatan, kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus, bilur-bilurnya, apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain,
vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar oleh darah Yesus. Kami panjang umur oleh darah Yesus. Kami menang atas virus. Kami tolak segala sakit penyakit aneh. Kami tolak COVID oleh darah Yesus. Jantung kami sehat. Kami tolak serangan jantung mendadak. Paru-paru kami sehat. Kami tolak asma. Kami tolak TBC. Ginjal kami sehat. Kami tolak cuci darah oleh darah Yesus. Kami tolak alergi. Kami tolak segala sakit penyakit, virus, kuman, bakteri dipatahkan dalam nama Yesus. Peredaran darah kami lancar. Kami tolak penyumbatan. Kami tolak pecah pembuluh darah oleh darah Yesus. Empedu kami sehat. Pankreas sehat. Usus kami sehat. Lambung sehat. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD oleh darah Yesus. Peredaran darah kami diberkati lancar, dikuduskan oleh darah Yesus. Kami tolak saraf kejepit, kami tolak katarak, mata kami sehat, tidak keropos tulang. Kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing setiap kita pribadi, saudara boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Jangan diminum dulu, saudara boleh katakan apa yang hari ini menjadi iman percaya. Masing-masing pribadi, jika ada keperluan, kebutuhan keluarga, minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Pak Asikin sehat sempurna oleh darah Tuhan Yesus. Tuhan beri jantung baru, paru-paru baru. Dalam nama Yesus kami tolak sakit prostat, sempurna sehat dalam nama Yesus. Tuhan beri mujizat kepada siapapun hari ini kami yang berseru kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi ketika kami percaya. Kembali bersama-sama dengan iman kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Dalam nama Yesus dipelihara. Kami percaya dalam nama Yesus di akhir zaman kami yang terima kuasa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin, kami tolak hutang-hutang, kami tolak bangkrut, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Kami tolak celaka bahaya, kami tolak roh maut, malaikat sorga berjaga melindungi keluarga kami. Kami tolak segala rancangan jahat, segala niat orang jahat, fitnah dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus seluruh hidup kami. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Suatu hari diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru. Artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak. Berhasil di dalam Tuhan. Segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus, sejenak Bapak Ibu boleh naikkan syukur Bapak Ibu, naikkan doa Bapak Ibu, percaya tubuh dan darahnya menguduskan, menyucikan Bapak Ibu dan saya. Kita boleh kembali bangkit berdiri, angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan bagi hari ini. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara Bapak Ibu yang ada minyak, siapkan minyak saudara. Saudara yang di live streaming, siapkan minyak saudara. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan mengurapi kami. Penuh kuasa mujizat, diberkati berhasil dalam nama Yesus. Sehat, panjang umur, tegap sentosa dalam nama Yesus. Minyak urapan ini sesuai dengan firman Tuhan dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami disayang Tuhan Yesus. Kami diberkati berhasil. Kami dijaga malaikat. Kami percaya mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya diberkati
menjadi warga sorga, dijaga malaikat warga sorga, dikawal malaikat, tidak jatuh, tidak celaka. Tangan kita digandeng Tuhan Yesus terbang ke sorga. Selama di bumi, saudara dan saya, dalam berkat pemeliharaan Tuhan, diberkati, berhasil, sehat, umur panjang, berbahagia bersama dengan keluarga dalam nama Yesus. Setiap pokok doa anak-anakmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sembuh, yang lemah kuat, yang terikat dilepaskan dari belenggu masalah, berkemenangan dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami diberkati, tidak kekurangan yang baik, oleh karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami sampai pada kesudahan zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, suami istri, rumah tangga, rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah, tidak miskin bangkrut, tidak gagal. Kami tolak segala yang jahat, diberkati, terpelihara, sempurna, sehat. Anak-anak muda pandai, cerdas, sehat, panjang umur, naik kelas, lulus ujian dalam nama Yesus, masuk ke sekolah-sekolah terbaik, kampus terbaik, dapat pekerjaan terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus yaitu memberkati setiap anak-anak muda, yaitu setiap kami yang terima minyak anggur tidak dirusakkan, mereka dapat beasiswa dalam dan luar negeri. Kami imani dalam nama Tuhan Yesus, sebagaimana Eden, sebagaimana Bapak Dr. Purba, sebagaimana Yose dalam nama Yesus, sebagaimana Ivan Opit diberkati, mengalami kebaikan Tuhan. Mereka bukan hanya dapat beasiswa, tapi dapat karir yang luar biasa di yaitu negara-negara, di kampus-kampus yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Perjalanan kami pulang dari tempat ini, Gereja Nias, jemaat Tuhan dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di tempat masing-masing dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Besok sepanjang minggu yang baru dalam nama Yesus, bulan yang baru, kami mengalami berkat yang baru, berkat kekuatan yang baru, mujizat Tuhan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, berkati jemaatmu yang di live streaming. Kuasa Tuhan tidak terbatas, kuasa Tuhan menjamah, bahkan juga menyertai setiap kami dalam nama Tuhan Yesus, bersama dengan keluarga dan juga apapun pekerjaan kami, diberkati, disertai Tuhan. Berkati Pak Yobel dan keluarga, Tuhan beri kemenangan, Tuhan beri juara di dalam nama Yesus. Berkati Pak Anggoro, berkati bersama keluarga. Pak Noldi diberkati, Pak Boy Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, diberkati, berhasil. Berkati Bu Pingkan, berkati Bu Intan bersama dengan keluarga, berhasil. Berkati Lina dan keluarga, Pak Andre dan keluarga, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bu Deviana bersama keluarga, diberkati Tuhan. Kami semua yang beribadah pagi ini, Pak Henry dan keluarga, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Semua yang melayani pada pagi ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Gembala sidang kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji, panjang umur, penuh kemuliaan Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap acara program gereja diberkati, berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya sebagaimana kami datang dengan berkat ya Tuhan, kami akan pulang bawa berkat Tuhan. Angkat kedua tangan kita dan siapkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan membuat berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua terbang ke awan-awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan amin.